Guru, situasinya salah. Binatang iblis dari tempat lain menyerang kita. Berdiri di dinding-dinding, dia mengambil celah dan melirik ke kejauhan. Melihat siluet makhluk buas yang mendekat, Yusuan buru-buru mengingatkan. Dan ketika Sui Qitian melihat, dia tidak bisa membantu tetapi kulitnya tenggelam. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah benteng tetangga ditembus begitu cepat? Namun, nadanya hampir tidak turun. Tetapi saya mendengar minuman rendah Zhou Qingsan dari sisi lain. Saudaraku, peristiwa besar ini tidak baik. Dan binatang iblis di sekitar tampaknya mendatangi kita. Apa? Tanda seru. Begitu kata ini keluar, bahkan Qin Yichen pun gemetar. Dapat dikatakan bahwa benteng telah hilang. Tetapi bukan kebetulan bahwa semua benteng menyerang tanda darah. Gu, apa yang kamu lakukan sekarang? Tanda seru. Bagaimana melakukan? Tanda seru. Pasti simpan. Sueci Tianfu bertanggung jawab. Dan di tempat dia dan binatang iblis di akhir alam surga bertarung. Semua orang mendengarkan. Jika tanda darah rusak, tidak ada yang mau hidup. Jika kamu tidak ingin mati, keluarkan saja keterampilan rumah tanggamu. Banyak pembangkit tenaga listrik yang mendengar ini juga buru-buru menolak. Sueci Tian benar untuk mengatakan bahwa jika dia kehilangan keuntungan dari tanda darah, mereka tidak akan dapat menghentikan injak-injak binatang itu. Namun, saat pertempuran semakin intens, banyak pembangkit tenaga listrik secara bertahap menyadari bahwa ada yang salah. Tuan Darah, ini tampaknya lebih dari sekadar binatang iblis dari pangkalan di sekitarnya. Binatang iblis yang terlihat seperti segala arah datang kepada kita. Menjijikkan, gelombang binatang itu tidak bisa melihat akhir sama sekali. Berapa banyak binatang iblis yang ada? Bagaimana ini bisa begitu bagus? Mengapa kita harus dikepung? Satu-satunya tebakan yang dimiliki setiap orang adalah bahwa binatang iblis ini ingin menggunakan tanda darah sebagai serangan terobosan. Saat Sui Qitian bertarung, dia memindai medan perang. Tetapi ketika dia melihat Qi yang mengerikan bergulir ke segala arah, lampu pompa bergetar. Bagaimana ini bisa terjadi? Anda tahu, binatang iblis yang menyerang desa tanda darah saja bisa sekuat banyak pembangkit tenaga listrik. Apalagi binatang sebesar ini. Saya khawatir putaran muatan dapat membuat tanda darah ke tanah. Tuan, ini benar-benar tidak mungkin. Ayo mundur. Zhou Qingsan juga mendesak. Ya, dengan kekuatan kita, tidak mungkin mempertahankannya. Namun, Sui Qitian melihat ke langit. Tetapi melihat binatang tak menyenangkan yang tak terhitung jumlahnya berlama-lama di langit. Jalur True Origin bernafas, menghancurkan perisai berdarah. Tampaknya dia telah mencapai titik di ambang kehancuran. Saat ini, tidak ada yang ragu sama sekali dan ingin kabur. Saya khawatir setelah terbang, Anda akan dibombardir tanpa residu. Dalam waktu singkat, setiap orang tidak memiliki kesempatan untuk mundur, tetapi tidak ada cara untuk pergi ke surga. Apa yang harus dilakukan? Aku tidak ingin mati di sini. Sial, aku tidak akan datang ke Bloodsign Village jika aku mengetahuinya. Kelompok hewan ini, di mana penyerbuannya tidak bagus, mengapa kita memilih ini? Melihat garis pertahanan kegagalan, Qin Yichen di dinding hanya dapat menggunakan dukungan jarak jauh True Origin. Jika dia berani melangkah maju dan membunuhnya dengan kekuatannya, saya khawatir itu tidak akan bertahan lama. Bahkan dengan kartu seperti Martial Spirit, di depan gelombang monster besar ini, mereka tidak dapat mengubah gelombang-gelombang. Tidak bisa bersembunyi lagi. Memikirkan hal ini, Qin Yichen tiba-tiba menggertakkan giginya dan menerbangkan botol batu giok. Dukung dulu, jadi pasang binatang buas, bintang jahat lainnya tidak bisa datang tanpa dukungan. Peng peng peng. Di ujung jari Anda, botol giok adalah senyawa dan yang telah hancur dan jatuh darinya. Itu buru-buru ditangkap oleh banyak pembangkit tenaga listrik dan diperlakukan sebagai harta karun tertinggi yang menyelamatkan jiwa. Diperkirakan jika Qin Yichen mengeluarkan poison pill saat ini, tidak ada yang akan menyadarinya. Guzu, saudara Qingsan, ambil ini. Saat berbicara, Qin Yichen bahkan membuang beberapa botol batu giok yang lebih mewah untuk dirinya sendiri. Di antaranya senyawa dan memiliki nilai yang sama dengan yang baru saja dia ambil. Dengan bantuan ramuan Qin Yichen, banyak pembangkit tenaga listrik akhirnya mendapat kesempatan untuk bernafas. Setidaknya mereka tidak lagi dikalahkan, dan mereka akan mampu menahan tembok. Namun, Qin Yichen juga dapat melihat bahwa bahkan jika dia mengeluarkan ramuan itu tidak akan menghentikan gelombang binatang buas yang akan datang. Pemilik Gu, itu benar-benar tidak mungkin. Mari kita pusatkan kekuatan kita dan temukan tempat yang lemah untuk menerobos. Begitu saran Yusuan keluar, dia ditolak oleh Sui Qitian. Sekarang keempat pihak sudah terkena musuh, masih mencari kelemahan? Saya khawatir setelah melangkah ke larangan pertahanan dari tanda berdarah, itu akan dihancurkan oleh binatang iblis. Tunggu, dengan kecepatan Lord Immortal Monarch, dalam beberapa saat. Namun, dorongan Sui Qitian terlihat begitu samar di depan gelombang besar binatang buas, dan siluet momok ganas yang tidak dapat melihat margin sudah cukup untuk membuat pembangkit tenaga listrik manapun tidak bisa bertarung. Pada saat ini, sebelum melihat tembok, banyak binatang iblis menyerah, dan kemudian melihat geraman siluet yang mengerikan.
Ini adalah alam surga akhir. Binatang iblis memiliki tanda-tanda pertempuran yang jelas, dan bahkan melukai dirinya sendiri. Tetapi Rao begitu, napasnya akan lebih kuat daripada Sui Qitian. Orang ini, aku takut pemimpin benteng lain. Apa yang membuat Sui Qitian gemetar adalah bahwa pemimpin binatang iblis yang lebih dekat dengannya telah tiba. Tetapi Saxing masih hilang. Saya khawatir itu pertanda buruk daripada baik. Namun, saat ini, setelah minum obat, Sui Qitian melemparkan baju besi pengorbanan darah 1 lawan 2. Tidak dapat mengurus hal lain. Saya khawatir tembok ini tidak akan menghentikan serangan binatang iblis ini. Melihat semakin banyak yang dilarang, Sui Qitian tidak peduli dengan sebanyak itu. Mengertakkan gigi dan berkata, Dai Seng, jangan ambil dulu. Kata-katanya tersedak. Sui Qi melihat sekeliling. Di mana siluet Dai Seng? Orang bodoh ini. Jangan pikirkan itu. Dison pasti kabur. Bahkan dia menduga bahwa setelah kegagalan serangan diam-diam Qin Yichen, Dai Seng tidak repot dan tidak perlu tinggal di desa tanda darah. Bang! Pada saat ini, tubuh kekar binatang iblis itu telah menabrak dinding, dan kayu tajam berwarna darah di sekitarnya terguncang menjadi bubuk, dan bahkan perisai berwarna darah itu meledak dengan retakan. Tidak baik. Pada saat yang sama, semua pembangkit tenaga listrik merasa malu. Ketika tembok-tembok runtuh, mereka terbunuh. Namun, pada saat ini, saya melihat pedang tajam di atas langit mendung, yang muncul kembali setiap hari. Raja Abadi Arktik mengayuh pedang terbang, terlihat muram, dan melihat ke bawah pada 10.000 binatang dalam postur satu orang. Kekuatan Raja Abadi tidak diragukan lagi terungkap. Sepintas, Anda bisa melihat situasi tragis desa Suezeng, dan matanya tertuju pada siluet ramping itu. Anakmu tidak bisa mati. Saat berikutnya, Jian Juening keluar. Di atas langit, pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya mengembun dari udara tipis, dan kemudian turun seperti hujan lebat. Setiap pedang tajam tampaknya memiliki ketajaman memotong 10.000 benda. Di bawah 10.000 pedang, semua orang di Blood Zengzai hanya merasa bahwa bagian atas pedang bersinar, seolah-olah ada di belakang. Bang! 10.000 pedang jatuh, hancurkan 4 binatang iblis. Pemimpin binatang iblis yang membombardir dinding dengan tubuhnya masih mempertahankan postur berlari, lalu tubuhnya tiba-tiba tenggelam, ditembus oleh pedang tajam, dan dipaku di bawah pedang.